Assalamualaikum teman-teman. Nah, kali ini kelompok 1 akan membahas tentang konsep dasar akuntansi manajemen yang beranggotakan Pelangi Sukma, Anggun Patresia, Anissa Amalina, dan yang terakhir Rasal Burhan. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya Anggun Patresia akan menjelaskan tentang definisi biaya. Biaya merupakan suatu elemen yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas perusahaan. Biaya didefinisikan sebagai suatu sumber daya yang dikorbankan. Menurut Bustami dan Nurlela tahun 2006, biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam sebuah uang yang telah terjadi. Nah, biaya itu sendiri diukur dalam unit moneter dan digunakan untuk menghitung harga pokok produk yang diproduksi perusahaan. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang perbedaan yang pertama, teman-teman tahu nggak apa sih yang dimaksud dengan beban dan biaya? Nah, mari kita simak. Nah, yang pertama adalah biaya. Biaya adalah seluruh pengorbanan yang bentuk satuan moneter yang harus dikeluarkan untuk suatu proses produksi atau untuk mendapatkan manfaat tertentu. Jika dilihat dari pandangan Hansen dan Moven tahun 2006, biaya memiliki arti kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan dapat memberikan manfaat saat ini atau di masa datang bagi organisasi. Biaya sendiri menurut Hansen dan Moven dapat dibagi dengan dua jenis, yaitu biaya produksi atau manufacturing cost. Nah, biaya sendiri menurut Hansen dan Moven dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, biaya produksi. Biaya ini berkaitan langsung dengan proses produksi barang atau penyediaan jasa. Tanpa biaya ini, tidak mungkin terjadi adanya produk jadi yang siap dipasarkan. Biaya produksi dibagi menjadi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead. Nah, biaya non-produksi dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, biaya pemasaran atau penjualan. Yang kedua, biaya administrasi. Nah, selanjutnya beban. Selanjutnya adalah beban. Menurut kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan, beban atau expense merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam satu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau liabilitas yang berakibat pada menurunnya ekuitas di luar pembagian kepada penanam modal. Beban tidak berhubungan langsung dengan proses produksi, tetapi turut mendukung jalannya kegiatan operasional perusahaan. Contohnya dari beban sendiri adalah beban telepon, beban sewa dibayar di muka, beban utang gaji, beban pokok penjualan, dan lain sebagainya. Sifat beban ini mempengaruhi laporan laba rugi karena yang pertama, adanya penurunan aktiva tetap yang digunakan perusahaan. Yang kedua, adanya kewajiban perusahaan dalam membayar gaji karyawan. Yang ketiga, adanya kewajiban perusahaan tanpa diiringi dengan pertambahan aktiva. Beban digolongkan menjadi 4 jenis, yaitu fungsinya. Yang pertama, beban akrual, merupakan beban yang harus dibayar di periode selanjutnya. Yang kedua, beban kredit macet, merupakan beban yang timbul karena adanya piutang yang tidak tertagih. Biasanya bisa jadi karena pihak terutang bangkrut atau tidak kemungkinan untuk membayar. Yang ketiga, beban operasional, merupakan beban yang menyangkut kegiatan operasional perusahaan, misalnya beban penjualan. Yang keempat, beban penyusutan, merupakan beban yang timbul akibat pemakaian dari aktiva berwujud, misalnya beban penyusutan truk. Yang kelima, beban yang ditangguhkan, biasanya ditulis dengan nama beban dibayar di muka. Yang pertama, dalam laporan keuangan, biaya mempengaruhi atau diletakkan dalam laporan neraca,
sedangkan beban mempengaruhi atau diletakkan dalam laporan laba rugi. Yang kedua, perbedaan selanjutnya dapat dilihat dari periode akuntansi. Biaya dianggap pengeluaran modal sehingga dipastikan masa yang lebih dari satu periode. Hal ini bisa dilihat dari persediaan barang yang pastinya tidak mungkin selalu habis saat akhir periode. Sedangkan beban hanya memiliki satu periode akuntansi karena diambil dari pendapatan. Misalnya, beban dibayar di muka, tentunya beban ini telah dibayarkan pada periode saat itu juga. Yang ketiga, jumlah biaya biasanya lebih besar daripada jumlah beban. Kembali lagi karena biaya mempengaruhi modal, berbeda dengan beban yang mempengaruhi pendapatan. Yang keempat, biaya merupakan sejumlah uang yang dikeluarkan untuk kelancaran proses produksi, mulai dari barang mentah hingga barang jadi siap jual. Contohnya biaya pembelian barang mentah, biaya listrik untuk menghasilkan produk, dan lain-lain. Beban merupakan sejumlah uang yang dikeluarkan untuk mendukung kelancaran operasional perusahaan. Contohnya beban gaji, beban sewa, beban dibayar di muka, tetapi tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Yang kelima, biaya merupakan nilai moneter untuk mendapatkan keuntungan dan laba. Sedangkan beban merupakan arus kas keluar yang mempengaruhi aset, tetapi sama sekali tidak mempengaruhi modal. Nah, selanjutnya objek biaya. Objek biaya merupakan satu item atau aktivitas dasar yang digunakan untuk melakukan perhitungan biaya, produk, produksi, departemen divisi, dan lain-lainnya, yang merupakan beberapa aktivitas yang bisa dijadikan sebagai objek biaya. Menurut Bastian Bustami dan Nurella tahun 2009 menjelaskan bahwa objek biaya yaitu tempat di mana biaya atau aktivitas diakumulasikan atau diukur. Unsur aktivitas-aktivitas yang dapat dijadikan sebagai objek biaya adalah produk, produksi, departemen, divisi, serta unit-unit sejenis. Lini produk, kontrak, pesanan pelanggan, proyek, proses, dan tujuan strategis. Objek biaya dapat digunakan untuk pengukuran biaya tergantung kepada kemampuan menelusuri biaya. Penelusuran biaya ke objek biaya dilakukan agar dapat membedakan biaya langsung dan biaya tidak langsung dalam menentukan seberapa objektif biaya tersebut yang dapat diandalkan dan seberapa berartinya ukuran biaya yang dihasilkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu klasifikasi biaya. Yang pertama, menurut fungsi manajemen. Menurut fungsi manajemen, klasifikasi biaya terbagi menjadi beberapa macam, yaitu biaya produksi, yakni biaya yang dikeluarkan di pabrik untuk mengubah bahan mentah menjadi barang jadi. Ini termasuk biaya bahan baku yang digunakan, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Yang kedua, biaya non-manufaktur. Biaya non-manufaktur adalah biaya yang tidak dikeluarkan untuk mengubah bahan menjadi barang jadi, seperti biaya iklan, biaya pengiriman, gaji dan komisi penjual, dan biaya administrasi seperti gaji eksekutif dan biaya hukum. Yang kedua, biaya menurut kemudahan pelacakan terbagi menjadi dua, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang dapat dilacak langsung ke objek penetapan biaya tertentu seperti biaya produk, departemen, atau cabang tertentu. Biaya tidak langsung, biaya yang tidak dapat dilacak langsung ke objek penetapan biaya tertentu. Mereka juga disebut dengan biaya umum atau biaya bersama. Yang ketiga yaitu biaya menurut pengaturan waktu terhadap pendapatan. Yang pertama, biaya produk. Biaya produk adalah biaya inventory. Mereka membentuk bagian dari inventaris dan dibebankan terhadap pendapatan. Yang kedua, biaya periode. Biaya periode adalah biaya yang tidak dapat diinvestasikan dan dibebankan terhadap pendapatan segera. Selanjutnya yaitu biaya perilaku sesuai dengan aktivitas, terbagi menjadi tiga, yakni biaya variabel, biaya tetap, dan biaya campuran. Biaya variabel adalah biaya yang bervariasi dalam proporsi sebanding dengan perubahan aktivitas. Contoh, termasuk bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan komisi penjualan berdasarkan penjualan. Yang kedua adalah biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang tetap konstan terlepas dari tingkat aktivitas. Contohnya termasuk sewa, asuransi, dan penyusutan menggunakan metode garis lurus. Yang ketiga, biaya campuran. Biaya campuran adalah biaya yang bervariasi secara total tetapi tidak sebanding dengan perubahan kegiatan. Contohnya yaitu biaya listrik terdiri dari jumlah tetap ditambah dengan biaya variabel berdasarkan penggunaan.
Selanjutnya, biaya menurut relevasi dengan pengambilan keputusan. Yang pertama, biaya yang relevan. Biaya yang akan berbeda di bawah tindakan alternatif. Dengan kata lain, biaya ini merujuk pada biaya yang akan mempengaruhi keputusan. Yang kedua adalah biaya standar. Biaya standar adalah biaya yang telah ditentukan berdasarkan pada beberapa dasar yang masuk akal seperti pengalaman masa lalu, jumlah yang dianggarkan, standar industri, dan lain-lain. Biaya aktual yang dikeluarkan dibanding dengan biaya standar. Format laporan laba rugi untuk perusahaan manufaktur. Nah, di sini teman-teman bisa melihat contoh laporan laba rugi perusahaan manufaktur dengan pendekatan flow costing. Teman-teman bisa melihat akun-akun yang terdapat dalam laporan laba rugi tersebut. Nah, dalam membuat laporan laba rugi terdapat 4 elemen dasar yang harus ada dan juga diperhatikan. Yang pertama elemennya yaitu revenue atau pendapatan. Pendapatan merupakan jumlah hasil yang didapatkan dari penjualan produk dan bukan merupakan penghasilan bersih. Teman-teman harus menggarisbawahi kalau pendapatan itu bukan merupakan penghasilan bersih. Yang selanjutnya ada expense atau biaya. Biaya merupakan keseluruhan biaya yang dibutuhkan oleh perusahaan. Contohnya adalah biaya operasional. Yang ketiga yaitu profit atau keuntungan. Dan yang keempat ada elemen kerugian yang merupakan biaya yang dibutuhkan oleh perusahaan yang ternyata lebih besar dari jumlah pendapatan yang didapatkan oleh perusahaan. Selanjutnya akun-akun yang terdapat dalam laporan laba rugi. Yang pertama adalah laba. Laba merupakan peningkatan aktiva bersih dan modal yang telah dikurangi dengan total biaya. Yang kedua ada rugi. Selain akun laba, ada juga akun rugi yang berisi penurunan aktiva bersih yang ada dalam satu periode tertentu. Yang ketiga ada pendapatan. Pendapatan merupakan akun laporan laba rugi yang berisi aliran aktiva yang masuk lewat kegiatan usaha perusahaan. Dan yang keempat penghasilan. Penghasilan ini merupakan jumlah total dari pendapatan perusahaan kemudian dikurangi jumlah biaya operasional perusahaan. Yang kelima yaitu ada beban atau biaya. Akun ini berisi tentang informasi aliran aktiva yang keluar karena kegiatan usaha perusahaan. Contohnya ada biaya produksi barang, penyerahan jasa, pembayaran utang perusahaan, dan biaya-biaya yang lainnya. Dan yang selanjutnya ada itu harga perolehan. Harga perolehan ini merupakan akun terakhir. Akun harga perolehan merupakan kas keluar karena kegiatan pembelian barang seperti itu. Nah, materi selanjutnya yaitu pola dan karakteristik perilaku biaya, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan semi variabel. Pembagian biaya tetap, grafiknya tabel rangkuman perbedaan ketiga perilaku biaya per unit dan per total. Baiklah, yang pertama kita masuk kepada pola dan karakteristik perilaku biaya. Yang pertama yaitu ada biaya tetap. Biaya tetap ini merupakan biaya yang tidak berubah karena perubahan output atau aktivitas yang produktif, sehingga jumlahnya tetap konstan selama jangka periode tertentu dalam suatu relevan range aktivitas. Biaya tetap ini memiliki karakteristik yang pertama, controllability. Secara umum, biaya tetap dapat dikontrol oleh manajemen perusahaan. Artinya, secara umum manajemen perusahaan dapat mengendalikan sebagian besar biaya tetap. Meskipun biaya penyusutan pada umumnya dalam jangka pendek tidak dapat dikendalikan atau non-controllable, tetapi untuk jangka panjang, ia merupakan biaya yang dapat dikendalikan atau controllable. Sedangkan biaya tetap yang lain, misalnya gaji, betul-betul merupakan biaya yang dapat dikendalikan oleh manajemen perusahaan. Yang kedua, karakteristiknya yaitu hubungan dengan tingkat kegiatan perusahaan. Biaya tetap timbul akibat adanya kapasitas tertentu dalam perusahaan selama suatu perusahaan. Yang kedua yaitu ada biaya variabel. Biaya variabel merupakan biaya yang berubah searah dan sebanding dengan perubahan output atau aktivitas perusahaan. Ciri-ciri biaya variabel ini yang pertama adalah perubahan jumlah total dalam proporsi yang sama dengan perubahan volume. Yang kedua ada biaya per unit relatif konstan meskipun volume berubah dalam rentang yang relevan. Yang ketiga dapat dibebankan kepada departemen operasi dengan cukup mudah dan tepat. Dan yang terakhir dapat dikendalikan oleh seorang kepala departemen tertentu. Yang ketiga adalah biaya semi variabel. Biaya semi variabel ini merupakan biaya yang jumlahnya bertambah besar dengan semakin besarnya tingkat kegiatan di dalam perusahaan. Namun pertambahan jumlah biaya ini tidak sebanding dengan pertambahan tingkat kegiatan yang ada. Dapat diartikan bahwa biaya semi variabel ini mengandung unsur-unsur biaya yang bersifat tetap maupun bersifat variabel. Ciri-ciri dari biaya semi variabel ini yang pertama yaitu meskipun tidak ada aktivitas
aktivitas, biaya ini tetap ada. Yang kedua, total biaya semi variabel akan berubah jika aktivitasnya berubah. Selanjutnya, rentang relevan. Biaya relevan adalah suatu biaya yang terjadi hanya saat suatu alternatif tindakan tertentu, namun tidak terjadi pada alternatif tindakan lainnya. Biaya relevan akan mempengaruhi suatu pengambilan keputusan, karena biaya relevan harus dipertimbangkan dalam pembuatan suatu keputusan. Selanjutnya, metode pemisahan biaya. Yang pertama yaitu metode perkiraan langsung. Metode perkiraan langsung hanya dapat dipakai pada keadaan tertentu, di mana perhitungan unsur-unsur biaya secara kuantitatif tidak dapat dilakukan karena suatu sebab. Dalam dunia praktis, memang hal ini sering dijumpai dan bahkan lebih sering dipakai oleh para perencana biaya yang telah berpengalaman dan yang ingin menghindari perhitungan-perhitungan yang sistematis. Nah, yang B yaitu metode tinggi rendah dari geometri dasar. Kita mengetahui bahwa dua titik diperlukan untuk menentukan satu garis. Sekali kita mengetahui dua titik pada satu garis, maka persamaannya dapat ditentukan. Ingat bahwa F, komponen biaya tetap, adalah berpotongan pada garis jumlah biaya, dan bahwa V, biaya variabel per unit, adalah kemiringan garis dengan dua titik tersebut. Kemiringan dan pemotongan dapat ditentukan. Nah, metode tinggi rendah sebelumnya memilih dua titik yang akan digunakan untuk menghitung parameter F dan V. Secara spesifik, metode menggunakan titik tinggi dan rendah. Titik tinggi didefinisikan sebagai titik yang punya tingkat kegiatan yang tinggi. Titik rendah didefinisikan sebagai titik yang punya tingkat kegiatan terendah. Selanjutnya C, metode diagram pencar. Yang pertama kali harus dilakukan dalam metode diagram pencar adalah mengumpulkan data dari sejumlah biaya-biaya massa. Lalu pada berbagai tingkat kegiatan, kemudian data tersebut digambarkan dalam grafik dua sumbu vertikal atau sumbu Y untuk menggambarkan biaya, sedangkan sumbu horizontal atau sumbu X untuk menggambarkan tingkat kegiatan. Nah, selanjutnya metode korelasi. Nah, untuk metode pemisahan biaya dengan menggunakan konsep statistik korelasi, fungsi matematis dibuat berdasarkan analisis hubungan antara dua variabel, yakni variabel Y dan mewakili biaya dan variabel X yang mewakili satuan kegiatan. Nah, metode matematis, metode pemisahan biaya dengan menggunakan konsep matematik di mana Y sama dengan A tambah BX. Y mewakili jumlah biaya dan X mewakili volume kegiatan. Nah, B mewakili biaya tetap dan mewakili biaya variabel per unit. Penyusunan fungsi matematis dilakukan dengan memperhatikan sifat dan karakteristik biaya. Nah, contoh kasusnya yaitu persediaan barang dalam proses awal sebesar 40.000, persediaan bahan baku awal sebesar 60.000, sedangkan bahan baku yang tersedia dipakai sebanyak 810.000. Jumlah pemakaian bahan baku sebesar 785.000. Nah, biaya tenaga kerja langsung sebesar 500.000. Biaya tenaga kerja tidak langsung 220.000, bahan penolong 50.000, BOP lain-lain 50.000, biaya asuransi mesin 12.000, biaya sewa gedung pabrik RP 160.000, dan biaya depresiasi mesin pabrik sebesar 50.000. Sedangkan persediaan barang dalam proses akhir periode sebesar 30.000. Nah, di sini hitunglah besarnya harga pokok produksinya. Nah, penyelesaiannya yaitu pertama kita tentukan persediaan barang dalam proses awal. Nah, persediaan barang dalam proses awal ini sebesar 40.000. Pemakaian bahan bakunya terdiri dari persediaan bahan baku awal, pembelian bahan baku tersedia dipakai, dan persediaan bahan baku akhir. Nah, persediaan bahan baku awal sebesar 60.000. Pembelian bahan baku sebesar 750.000. 60 ditambah 750.000 dapatlah 810.000. Nah, persediaan bahan baku akhir dikurang dengan bahan baku yang tersedia dipakai itu 810.000 dikurang 25.000. Nah, dapatlah pemakaian bahan baku sebesar 785.000. Nah, biaya tenaga kerja langsung sebesar 500.000. BOP-nya yaitu biaya tenaga kerja tidak langsung sebesar 220.000, biaya bahan penolong sebesar 50.000, dan BOP lainnya sebesar 50.000, biaya asuransi mesin sebesar 12.000, biaya sewa gedung pabrik sebesar 160.000, dan biaya penyusutan mesin pabrik sebesar 150.000. Nah, 220 ditambah 50 ditambah 50 ditambah 12 ditambah 160 ditambah 50.000 dapatlah sebesar 542.000. Nah, dari sekian hasilnya dapatlah biaya produksi sebesar 182.700. 40 dikurang 1.827.000 dapatlah 1.867.000 dari persediaan barang dalam proses akhir. Nah, 1.867.000 dikurang 30.000 dapatlah harga pokok produksi sebesar 1.837.000.